وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا واعلموا أن الله تعالى يقول في رسول أرسله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk berjumpa dengan hari raya Idul Adha yang insyaallah akan jatuh pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis hari ini mendapatkan syafaatnya yang kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul 4 wasiat yang penting. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat pertama yaitu jaga hati dari segala penyakit. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita sekeping hati dalam kondisi yang bersih dan istimewa. Maka mari kita jaga kebersihan hati kita masing-masing dari segala bentuk penyakit hati seperti iri dengki, hasud, riya, sombong dan lain-lain. Bagi jamaah yang tahun ini Allah Subhanahu wa taala karuniai kemampuan untuk bisa berkurban, mari jaga hati kita, jadikan kurban kita selalu dalam niat ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dalam rangka untuk kekayaan, bukan dalam rangka untuk kehormatan, bukan dalam rangka menunjukkan keunggulan harta kita dari saudara yang lain. Ingatlah, tujuan utama dari adanya syariat kurban adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sembelihan yang kita persembahkan, kita hanya mengharap agar semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallah al-humuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Bagi jamaah yang tahun ini saling berbeda hari dalam pelaksanaan Shaum Arafah dan pelaksanaan salat Idul Adha, mari jaga hati kita dan hargai perbedaan. Ingatlah, para ulama kita telah berpesan, perbedaan pendapat dalam masalah fikih selama bukan dalam ruang lingkup ijma ulama, maka itu adalah perbedaan pendapat yang tidak boleh dicela. Tidak boleh kita saling mencela, tidak boleh kita saling nyinyir, saling membuli, apalagi saling bermusuhan. Seorang ahli ilmu saja tidak boleh memaksa umat untuk mengikuti pendapatnya, apalagi kita yang masih awam miskin ilmu. Sungguh tidak layak kita memaksa orang lain harus mengikuti pendapat pilihan kita. Silakan pilih pendapat ulama yang kita yakini paling mendekati kebenaran tanpa harus saling mencela pihak lain yang memilih pendapat yang berbeda. Mari sama-sama berusaha mendekati kebenaran. Mari sama-sama berilmu dalam beramal. Mari sama-sama mengikuti petunjuk para ulama ahli ilmu dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari jadikan perbedaan pendapat dalam perkara ijtihad ini sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Melalui perbedaan tersebut, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, supaya hambanya tidak merasa berat dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ingatlah sabda Rasulullah SAW berikut ini. Syiraru ibadillahil masya'un bin namimah, al-mufarraqun bainal ahibba, al-baghun al-bura al-anad. Yang artinya, seburuk-buruknya hamba ialah orang-orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, serta mereka yang suka berbuat zalim, bercerai-beraikan manusia dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat kedua yaitu muliakan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud, hadis nomor 1765. Inna a'dhamal ayyami indallah yaumun nahar. Yang artinya sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Maka mari kita muliakan hari raya yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Mari persiapkan diri dengan baik sebelum menuju tempat salat Idul Adha. Bersihkan diri dari hadas dan najis. Pakai pakaian terbaik yang suci. Pakai parfum terbaik yang dimiliki. Lalu berjalan menuju tempat salat Idul Adha dengan tenang sambil bertakbir dan bertahlil. Ikuti proses salat Idul Adha dengan khusyuk semaksimal mungkin. Setelah itu duduk tenang mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh khatib. Dengarkan dengan saksama nasihat dan wasiat yang disampaikan dalam khutbah. Hindari perbuatan yang sia-sia saat mendengarkan khutbah, jangan mengantuk apalagi tidur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat ketiga yaitu pahami syariat Islam terkait penyembelihan hewan kurban. Setelah khatib turun dari mimbar khutbah Idul Adha, syariat berikutnya adalah syariat penyembelihan hewan kurban. Dalam syariat penyembelihan hewan kurban ada banyak hal yang harus dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, terutama yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban. Para ulama fikih memperbolehkan mewakilkan pembelian dan penyembelihan hewan kurban kepada pihak lain yang dapat dipercaya, sehingga panitia kurban sejatinya adalah wakil dari orang yang berkurban. Ketika orang yang berkurban menyerahkan hewan kurban kepada panitia, itu bukan berarti panitia berposisi sebagai penerima kurban, tapi proses mewakilkan. Panitia posisinya sebagai sekelompok orang yang secara sukarela bersedia diri sebagai wakil dalam memproses penyembelihan hewan kurban hingga distribusi. Maka panitia harus amanah. Panitia sama sekali tidak memiliki hak atas hewan kurban yang dititipkan. Tidak boleh menjual dagingnya, kulitnya, kepalanya, atau bagian manapun dari hewan kurban yang dititipkan kepadanya. Sebagaimana sahibul kurban yang juga tidak dibolehkan menjualnya. Berbeda dengan penerima daging kurban. Siapapun yang menerima daging kurban atau kulitnya atau kakinya, ia boleh jika ingin menjualnya. Sebaliknya, orang yang menitipkan hewan kurbannya kepada panitia juga harus paham diri bahwa karena tidak mampu dalam memproses penyembelihan hewan kurbannya sendiri, lalu ia mewakilkan penyembelihan dan mendistribusikan hewan kurban miliknya kepada panitia, maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh panitia hendaknya ia penuhi, seperti biaya operasional, pembelian hewan kurban, pelaksanaan penyembelihan, upah jagal, operasional distribusi, dan semisalnya. Ini semua sebenarnya adalah tanggung jawab orang yang berkurban.
terkait dengan daging kurban, para ulama menjelaskan bahwa jika ada yang menitipkan kurban dalam rangka nazar kepada panitia, maka keseluruhan dagingnya harus disedekahkan. Namun jika kurban yang dititipkan adalah kurban biasa, bukan dalam rangka nazar, maka sahibul kurban boleh mengambil sepertiga bagian dari hewan kurbannya dan sisanya disedekahkan. Bagi orang yang ingin berkurban, para ulama menjelaskan tidak sah kurban atas nama orang yang lain yang masih hidup kecuali dengan izin darinya. Juga tidak sah kurban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali ada wasiat darinya. Kepada pihak yang bertugas menyembelih hewan kurban, pertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih, ucapkan basmalah ketika menyembelih dan ucapkan doa menyembelih kurban. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Yang artinya, ya Allah, kurban ini darimu dan dipersembahkan untukmu, maka terimalah persembahan dari sebutkan nama orang yang berkurban tersebut. Kepada kaum muslimin yang belum mampu berkurban, tak perlu sedih. Mari kita berusaha semampunya. Mari luruskan niat. Semoga tahun depan kita bisa ikut berkurban. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Wasiat keempat atau wasiat terakhir yaitu petik hikmah syariat ibadah kurban sebanyak-banyaknya. Di balik syariat ibadah kurban di hari raya Idul Adha ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Salat Idul Adha adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaannya di tempat yang lapang agar seluruh kaum muslimin dapat berkumpul semuanya. Semuanya dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tabiat ukhuwah antar sesama muslim. Kaum muslimin harus selalu bersatu, jangan berpecah belah. Harus saling membantu, harus saling peduli. Jangan batasi ukhuwah Islamiyah dengan sekat-sekat warna, kelompok dan afiliasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 103. Penyembelihan hewan kurban adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita merasakan begitu antusias kaum muslimin ikut serta dalam berkurban. Inilah nilai yang harus kita jaga. Kita harus selalu bersemangat dalam menyambut syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Mari tunjukkan semangat kita dalam mengamalkan syariat Islam sebagaimana semangat kita ketika menyambut hari raya Idul Adha tanpa pilih-pilih. Melalui syariat penyembelihan hewan kurban yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita jadi mengerti bahwa dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala itu butuh pengorbanan. Tidak selalunya enak dan nyaman. Terkadang memang butuh perjuangan mental yang kuat dan jiwa pengorbanan. Beginilah seharusnya mental seorang muslim dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak lagi hikmah yang dapat kita gali di balik syariat ibadah kurban. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga 4 wasiat menjelang hari raya Idul Adha ini dapat menjadi bahan renungan dalam rangka upaya kita menyempurnakan pelaksanaan ibadah kurban kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.